Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembukaan, mungkin itulah uraian tentang hal semangat mendirikan tempat pendidikan yang Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ini jadi persoalan juga bagi Kiai. Sebenarnya di sini santrinya udah ada lebih kurang 40-an. Alhamdulillah. Cuman masih ada maghrib sampai jam 9 karena belum ada tempat tinggal di sini. Sebahagian daripada orang tua menjadi persoalan gini Kiai. Sebenarnya ini jadi contoh besar Kiai Alwi Sidogiri. Beliau kita ketahui bersama nggak ada ujungnya, nggak ada SHI, SPDI, MAD-nya. Beliau memang lulusan pondok murni. Karena beberapa dekade ini pemikiran orang tua kalau masuk pondok anak ini nggak ada masa depannya, yang ada masa depan mesti masuk ke sekolah ya. Sehingga sebagian orang tua memadukan antara pendidikan salaf ngaji kitab Quran dengan pendidikan umum. Tapi si anak lebih cenderung kepada pendidikan umum. Mayoritas di lapangan itu kalau ngaji saja seperti Kiai, mereka takut nggak ada masa depan. Artinya ini menjadi persoalan juga ya, yang mungkin perlu Kiai kasih pencerahan. Bagaimana tentang sikap orang tua memberi pendidikan faqih tauhid fikih tasawuf terhadap si anak. Yang kedua mengenai banyak juga sekarang beredar nih Kiai, kalau nggak hafal Quran, nah ini persoalan juga. Karena kebanyakan sekarang di mana-mana tempat tahfidz. Jadi di tempat tahfidz itu yang disayangkan nggak ada diajari ilmu fatuhnya, terus menghafal Quran. Nah, ini juga bagaimana pandangan dalam Islam hafal Quran, apakah ibadah ataukah ilmu? Mungkin dua perkara ini lanjutan daripada pembahasan tadi. Bagaimana tentang mencari ilmu agama seperti Kiai lulusan pondok murni, nggak perlu ditakuti nggak ada masa depan. Yang kedua mengenai anak kita masukkan ke tempat tahfidz saja, hafal Quran tapi nggak ada fatuhnya. Nah, ini sebagai pembuka juga. Jamaah yang ingin bertanya boleh melalui via WA saya sebagai nomor boleh. Kalau ada kertas boleh ditulis atau boleh ditanyakan langsung. Mungkin untuk dua persoalan untuk pencerahan Kiai. Terima kasih. Terima kasih ya. Memang di antara tanda-tanda akhir zaman di dalam hadis itu disebutkan wa tafaqqahu li ghairi din. Orang mencari ilmu pada selain agama atau bukan karena agama. Karena apa? Karena formalitas, karena ijazah, karena gelar. Itu akhir zaman. Dan sekarang sudah zamannya. Dan betul, saya ini memang murni pondokan, murni daya. Ijazah saya cuma sekolah dasar, entah ada di mana. Karena mau daftar apa kan nggak laku untuk sekolah dasar. Dulu kalau pulang dari pondok, pergi ke rumah-rumah makcik, ya, rumah bibi, rumah paman. Karena banyak saudara-saudara pegawai negeri di Madura. Sering dikasih saran, kamu cari ijazah deh sama kakak-kakak. Ijazah apa? Persamaan. Di sini kan ada MTS, ada aliyah. Nah, terus nanti kamu kuliah. Setelah kuliah, kamu jadi pegawai negeri. Enak kamu ngajar, sudah ada gajinya. Ada gajinya tiap bulan. Tinggal ngajar, tinggal buka majelis pengajian. Setiap jumpa saudara-saudara sering begitu dulu. Tapi saya kan nggak ada keinginan memang. Pokoknya saya ingin mondok, saya ingin jadi orang alim gitu aja. Masa kalah sama orang sekolahan. Lama-lama pulang dari pondok dapat beberapa tahun, saya ngisi di TVRI yang Jawa Timur. Saya kirim SMS dulu, masih SMS ya, SMS sama saudara-saudara
ketemu saya nanti di TV ya sebelum buka puasa. Akhirnya saudara-saudara nonton TV semua menjelang buka puasa. Hari raya saya silaturahmi ke saudara-saudara yang pegawai negeri. Beda bicaranya. Dek, apa? Kamu masuk TV ya? Ya cuma biasa. Kenapa? Banyak uangnya itu. Pada waktu itu masuk TVRI itu cuma 400.000. Bensinnya dari Jember 200, sopirnya 100. Kalau naik ke tol dipotong 50.000. 50.000 untuk makan bulannya habis. Jadi memang seperti itu. Itu bisa disiasati. Sebagian saudara-saudara kita yang buka pondok, isinya memang murni salaf pelajar kita, tapi disiapkan ijazah formal. Ada lagi yang memang buka formal. Saya di Jambi itu punya pondok memang formal, SMP, SMA. Lalu buka lagi di Pekanbaru murni baca kitab. Ijazahnya sekarang di Kementerian Agama ada program PDF, pendidikan diniyah formal. Itu murni kitab tapi diakui bisa ke perguruan tinggi, bisa ikut itu. Jadi gak perlu khawatir sekarang itu, sudah banyak cara. Saya kira itu bukan kendala lah. Yang penting permasa ini sering ngumpul-ngumpul di sini untuk membahas perencanaan pendidikan ini mau diapakan, dibentuk bagaimana. Insya Allah cepat. Amin Allahumma. Insya Allah.